gas, tergesa-gesa dia. Langsung dibuang. Saya kasihan sama Bang anak baik ini loh Bang Bedalbo. Kenapa lagi anak baik ini? Anak baik ini bertanya itu luar dalam loh. Karena gini, kalau dengan anak baik ini jangan diajak baca Amsal sama Yeskiel, bahaya. Karena apa? Nanti merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oten kok nggak ada ini? Saya mau bertanya, siapapun boleh jawab. Kira-kira ketika Paulus ditangkap, apa persoalannya? Masalahnya apa? Macet! Saya menjawab, abangku. Silakan. Dan ini benar. Jadi kejadiannya waktu Paulus menangkap karena mengkamuflase gitu ya Injil yang dikabarkan oleh Yesus itu Injil asas kabar gembira. Sementara Paulus dengan Injilnya dengan Injil palsu gitu. Silakan. Enggak salah pula ini. Enggak ada mengatakan Injil Paulus itu palsu. Nah, ada lagi yang mau jawab apa alasannya Paulus ditangkap? Macet, Bro Erwin macetnya. Kalau sebenarnya berdasarkan sengaja macet ini. Kalau jawab berdasarkan dalilnya loh ya. Betul. Iya, ada di 1 Timotius berapa itu Bang Dalbo? Dibaca di situ Paulus mencurahkan darahnya. Saya lupa darahnya. Sebenarnya yang simpel gini Bang. Iya. Paulus itu dikatakan menajiskan bait suci. Nah, pintar dia. Nah itu. Karena membawa orang-orang Yunani ke dalam bait suci. Nah jadi kalau ada orang Yunani, bani-bani Roma masuk ke bait suci, makanya sekarang diludahi sama orang Yahudi. Karena dianggap itu bani Paulus yang sudah menajiskan bait suci. Betul. Oten panas naik. Ini baru betul. Onde mande. Ya sambil tap-tap layar ya, tap-tap layar. Lalarui Sanjo. Nah itu. Jadi itulah alasan Paulus ditangkap ya, menajiskan bait suci. Itu. Maka dia ditangkap oleh orang Yahudi. Tapi kok irannya gini ya Bang Dalbo ya? Sampai kepala Yesus. Irannya gini ya, orang-orang Kristen yang alasannya apa sampai kepala Paulus di penjara? Dilanjutkan apa Bang Dalbo? Ya nanti dulu di situ, masa langsung mematikan orang. Kan ada proses. Ada proses. Alasan pertama kan itu menajiskan bait suci sehingga dia ditangkap. Dan kedua, menyesatkan ajaran-ajaran Taurat sehingga dia dipenggal karena artinya membuat kerusuhan beragama. Itulah salah satu alasannya. Jadi ada 2 poin. Proses penangkapannya itu menajiskan bait suci. Dipenggal itu karena dia menyesatkan ya. Ibarat gini ya, kalau di Indo ya, di Indo ini Abu Jahal, Abu Janda. Ini gampang kok.
Jadi membuat kekacauan di Yerusalem. Yang fatal itu kenapa dipenggal? Paulus itu mencampur adukan pengajaran Kristen dengan pengajaran Yahudi. Ya itu. Selesai. Makanya kalau ada orang Kristen yang suka mencampur adukan pengajaran Kristen dengan Yahudi, itu kayak Paulus ya kan? Ayo, Kristen panas naik. Tapi anehnya Bang Erwin, kenapa malah justru dijadikan panutan oleh Kristen? Anda tidak paham. Anda itu tidak paham. Salah. Ganep ini salah. Tidak ada orang Kristen mau mengakui menjadi junjungannya Paulus. Enggak ada. Coba tanya. Enggak ada. Jadi Paulus ini sia-sia dia menulis kitab. Membuat kitab sia-sia. Enggak ada yang mengaku. Coba. Kalau ada yang naik, ya tanya coba. Kalian ini pengikut Paulus, menolak dia. Bukan. Ada enggak Kristen mau mengakui, aku ini pengikut Paulus? Melainkan mereka mengaku itu pengikut Yesus. Awesome. Coba hilangkan perjanjian lama, hilangkan perkataan-perkataan Paulus. Setipis silet kitab mereka, setipis silet, ya kan? Karena konsep ketuhanan perjanjian lama dan perjanjian baru sangat berbeda. Kalau yang nggak tahu ya oten-oten ya belajar ten ya. Kalau pengen tahu siapa sebenarnya Paulus dan Paulus ditangkap, itu baca Bibelmu di Kisah Para Rasul 21 sampai 27. Kamu akan tahu kenapa Paulus ditangkap, kenapa Paulus dipenggal. Nah makanya kalau orang-orang Yahudi sekarang itu meludahi orang-orang Kristen, itu sesuai dengan Bibel Anda. Bahwasanya Paulus ini mencampur adukan pengajaran Kristen dengan pengajaran Yahudi, ya kan? Suka-suka makhluk-makhluk yang tidak bersunat, ya kan? Dimasukkan ke bait suci, orang-orang Yunani masuk ke bait suci. Sedangkan bait suci itu untuk orang-orang yang bersunat. Lah gudalnya itu yang bikin kotor ya kan? Ada nasi itu lah, ada kayak nasi itu loh Bang kalau yang bikin nggak boleh itu. Ya punya kulup kok masuk bait suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Limpah rezekinya, limpah keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang diperbolehkan masuk dalam bait suci itu berdasarkan Bible. Yang pertama, orang yang hatinya disunat. Dan kedua, orang yang kulubnya disunat. Itu apa makna hati disunat? Itu orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat lalu disunat baru diperbolehkan masuk ke dalam bait suci. Ini masih perkara dunia loh. Masih perkara dunia, masuk aja ke bait suci itu dilarang. Boro-boro mau masuk surga. Iya, izin Bang, host gini host. Dari sunat ini kemudian larinya Yesus dikutuk oleh Paulus. Kenapa gitu Paulus berani mengutuk Yesus gitu? Silakan. Kalau saya melihat gini, indikasi kenapa Yesus itu dikutuk oleh perkataan oleh Paulus ya. Karena orang-orang yang mengkutuk
Yesus ini adalah orang-orang pembangkang hukum Tuhan. Mereka merasa terdolimi dengan hukum Torah. Mereka merasa terkekang dengan hukum Torah. Makanya hukum Torah itu dikatakan oleh Paulus adalah kutuk, adalah sampah. Jadi orang-orang yang tidak patuh dengan hukum Tuhan menganggap hukum Tuhan ini adalah kekangan, penjara, dan sebuah hal yang menghimpit mereka atas kemerdekaan hidup mereka. Itu makanya pada saat Yesus membawa hukum Torah untuk orang-orang Bani Israel, dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka, tidak mau menjalankan hukum Torah itu adalah sampah dan kutuk bagi orang-orang yang membangkang hukum Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang membangkang hukum Tuhanlah yang mengatakan hukum Tuhan ini adalah kutuk dan sampah. Itu. Makanya Yesus dikatakan terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib, sebab ada tertulis. Nah, ada dua yang terkutuk ya kalau menurut mereka ya, ada dua ya. Pertama adalah setan yang terkutuk dan Yesus yang terkutuk. Begitu ya? Iblis, setan terkutuk karena suka menyesatkan. Dan yang disalib terkutuk, dikutuk karena dianggap menentang hukum Tuhan. Pertanyaannya, pantaskah orang yang dikatakan utusan untuk Bani Israel disebut orang terkutuk yang dikatakan orang yang suka menentang hukum Tuhan? Secara akal pasti dia tak pantas. Tapi secara iman sebelah, ya pantas saja gitu loh Bang Baal. Oke, jadi gini, kalau kenapa orang Yahudi menolak Yesus ya, alasannya yang tentu masuk akal gitu kan. Karena pertama dari pengakuan dari mereka sendiri ya, dari Kristen ini kan mengatakan Yesus ini terkutuk. Nah bagi Yahudi betul dia menolak Yesus sebagai Mesias, karena kalau Yesus benar-benar digantung dan jadi terkutuk menurut mereka, ini membuktikan bahwa Yesus ini bukan Mesias. Karena tidak mungkin Mesias ini terkutuk. Itu mungkin alasannya gitu ya. Berarti alasannya benar bahwa Yahudi tidak mungkin mengimani Yesus sebagai Mesias karena Mesias ini tidak terkutuk. Begitu, silakan. Kalau orang Yahudi menolak kehadiran Yesus, kita semuanya tahu ya, orang-orang Yahudi adalah orang tegar tengkuk, orang angkuh, orang sombong. Ya kan? Kalau yang datang Mesias bukan dari kaum mereka, yang dikatakan oleh mereka yang tidak disukai oleh mereka, mereka tetap menolak. Karena memang orang Yahudi itu orang tegar tengkuk, angkuh, sombong. Itu loh. Makanya Yesus ditolak oleh mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mesias yang datang itu seharusnya dari bangsa ini, kok datang dari bangsa ini gitu loh. Jangan main mute lah Bang Baal. Bukan mute, sudah macet dia, macet. Ini Oten ini nggak mau naik nih, karena takut sama anak baik ini. Nggak melawan ini Oten. Baik. Kenapa Yesus di Matius 7:23 dia berterus terang? Apa maksudnya? Dia berterus terang kepada mereka. Apakah pernah Yesus ini mengatakan sesuatu yang aneh-aneh? Data, host. Itu Matius 7:23. Buka datanya, jangan cuma asumsi. Itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ini pertanyaan saya, berterus terangnya ini. Di situ kenapa dia mengucapkan pada waktu itu aku akan berterus terang? Memang Yesus pernah ngaku-ngaku Tuhan atau gimana?
Sebenarnya kan Yesus itu menjelaskan yang zaman yang akan datang. Pada waktu itu kan ada runtuhnya. Makanya dibaca dari sebelumnya. Dari 15-nya dibaca. Gitu loh. Biar Anda paham. Sebenarnya pada waktu itu tuh kapan? Pada waktu itu setelah datangnya Yesus yang kedua. Pada waktu itulah banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah bermujizat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Nah, di situ orang banyak mengadu ini. Kenapa ya kan? Saya sudah menyebutkan ketiga hal ini masih dikatakan tidak mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Sedangkan Yesus mengatakan sebelumnya, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, orang-orang yang berteriak ini tidak mengikuti kehendak Bapa yang di surga, tetapi menyebut Yesus Tuhan. Makanya Yesus pada saat itulah akan mengatakan bahwasanya pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Oteng. Nyala daripadaku kau sekalian pembuat kejahatan. Tapi kalau dikatakan seperti itu, sebenarnya dengan jelas Yesus sudah menjelaskan orang-orang yang menuhankan Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, akan diusir. Hei, nyah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, itu kan jelas sebenarnya. Nah, yang saya pertanyakan, pada waktu itu aku akan berterus terang, itu yang saya pertanyakan. Masa yang akan datang pada saat Yesus datang yang kedua kali. Makanya kalau ada yang mengatakan sebelum hari terakhir itu, hari akhir sebelum menjelang hari kiamat itu, mengatakan ada yang bertemu Yesus, perlu dipertanyakan. Terus Yesus itu datang berapa kali? Tidak, masalahnya Yesus di Bible ini ya, kadang-kadang mabuk. Gimana itu? Pertama, ketika Filipus bertanya ya, untuk menunjukkan Bapa, kata Yesus, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Apa maksudnya itu? Padahal dia sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupa Bapa, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Pada saat Yesus mengatakan, tidakkah kamu tahu Filipus, melihat aku ada melihat Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Nah itu hafalan Oten itu. Nah ini saya pertanyakan yang harus kita percaya ucapan Yesus yang mana? Lulusan S3 pun jawabannya yang pertama Yohanes 1 pasal 1, yang kedua Yohanes 1 pasal 14, yang ketiga itu Bapa dan aku adalah satu. Itu S3 itu. Jawaban S3 itu. Yang paling hafal timbul itu. lagi pertanyaan. Sebentar saya jelaskan dulu. Bapa dan aku adalah satu. Tidakkah kamu tahu Filipus bahwasanya kamu melihat Bapa juga melihat aku? Pada saat itu Yesus menjelaskan tentang pengajaran-pengajaran Bapa, bahwasanya apa yang kamu lihat, apa yang saya ajarkan, itulah ada jalan Bapa. Bukan berarti badan saya itu seperti badan Bapa. Kamu lihat badan saya, lihat badan Bapa. Karena Tuhan itu tidak akan mampu dunia ini bila Tuhan turun ke dunia. Masa mau menyatu dengan Yesus? Oh baik. Ya oke. Dan kedua, Yesus mengucapkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini benar enggak? Benar. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa Yesus. Artinya tidak seorang pun ini mulai dari zaman Adam sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa sebagai tujuan tanpa melalui aku. Perlu kita ingat,
Aku hanya diutus untuk domba-domba sesat Bani Israel. Jangan dulu ke sana. Sebentar. Maksudnya di sana ditujukan maksudnya di sana orang-orang Bani Israel dijelaskan tanpa melalui Yesus, tanpa melalui jalan Yesus. Pada saat ada pengajaran Yesus, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa. Yesus sebagai jalan, tujuan adalah Bapa. Yesus sebagai penuntun, tujuannya kepada Bapa. Siapa yang memiliki surga, siapa yang menjamin surga, kerajaan Tuhan, itu Bapa. Yang memberikan pengajaran, yang menuntun sebagai jalan, itu Yesus untuk menuju kepada Bapa. Pahami narasinya. Tidak seorang pun, artinya semua orang. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun, tapi konteksnya untuk orang Bani Israel. Iya, tapi kan ada juga di perjanjian lama, di perjanjian baru. Henok ke surga tanpa Yesus. Tidak ada seorang pun itu waktu Yesus ada. Itu untuk umatnya Yesus. Nah, untuk umatnya Musa, Bani Israel, itu ya Musa, pengajaran Musa. Musa juga menjelaskan bahwasanya Musa juga enggak ada jalan bahasanya gitu. Dan hidup. Nah, enggak ada bahasanya Musa seperti itu. Untuk Henok itu bukannya umatnya Yesus. Dia punya jalan sendiri. Punya jalan sendiri Musa, dia. Tapi Musa enggak ada bahasanya seperti itu. Henok jalannya tol, Bang. Iya. Jadi di sini kita mengambil satu poin ya. Jangankan Paulus aneh-aneh. Yesus sendiri yang di dalam Bible itu aneh-aneh. Nah, kalau dia dikatakan dia adalah untuk Bani Israel. Lalu bagaimana di Markus? Beritakanlah, kabarkanlah Injil seluruh dunia. Ke seluruh dunia itu umat Bani Israel, domba-domba sesat itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Anda ingat ke-12 bangsa muridku. Nah, ke-12 bangsa murid itu baptisan itu. 12 bangsa murid di situ, maksudnya bangsa murid itu suku ke-12 bangsa muridnya Yesus. Nah, itu kan yang dimaksudkan ke seluruh bangsa, sebarkan Injil ini ke seluruh bangsa, itu untuk Bani Israel yang sudah bukan bangsa, dunia. Di situ dunia. Iya, seluruh dunia yang tersesat itu loh dombanya. Karena cocok jadi pendeta ini, pintar ngibul. Cocok jadi pendeta. Harus ngeles. Oke, itu kedua ya. Ketiga, kata Yesus nih. Kata Yesus, perkara Taurat ini berlaku sampai di zaman Yohanes. Taurat, hukum Taurat hanya berlaku sampai di zaman Yohanes. Gimana itu? Saya nggak tahu itu. Kena dia. Kan sudah saya jawab, saya nggak tahu itu. Saya jawab. Justru di sini ada dua. Yang menunjukkan ada dua sosok Yesus. Iya kan? Kalau memang itu Yesus yang sama, yang mana harus kita percaya ucapan Yesus? Di Matius 5:18 kah? Atau di Lukas 16:16? Yang mana harus kita percaya? Sebentar ini, kalau nggak sambil ngerokok nggak ngelawan sama Bang Dalbo ini. Silakan. Ini membuktikan di dalam Islam Al-Masih Ad-Dajjal, Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal sama, Kristus Yesus, Yesus Kristus. Paham sampai sini? Gantian Bang, aku ngerokok nih. Saya tak macetkan internasional. Bang Baal ini kemana ini?
Ada yang bilang gini, lucu kalian berdua, tapi dia naik gak berani. Naiklah, banyak yang kosong itu di bawah. Mana berani kalau begini. Ada yang apa nih, lucu kalian berdua itu katanya. Silakan naik. Kan memang, kenapa mau ini, memang lucu kita ini. Karena bang, lebih daripada pastor bang. Itu muslim dia. Doktrin dan dogma aja bang. Kalau abang ini muslim. Doktrin dogma. Muslim dia. Oh gini, merasa terhibur pula dengan kita ya kan, masya Allah. Iya, Teman-teman kan kita muslim katakan. merasa terhibur pula dia dengan di bawah ya kan. Nah, alhamdulillah. Merasa terhibur, makanya kita begini ya teman-teman ya. Kalau ada oten itu kita harus punya moto supaya kita lebih bijak dan sabar. Jangan pernah berharap mendapatkan jawaban, tapi berharaplah mendapatkan hiburan. Dengan moto ini, kita kalau ketemu oten yang muter-muter, kita nggak emosi. Kita tetap santai saja. Kalau nggak mendapatkan jawaban, kita dapat hiburan. Nah kan gitu, Bang Dalbo. Betul. Cuman saya aja yang tidak bisa mereka taklukkan. Saya saja mereka tidak bisa memancing emosi saya. Karena saya di mata saya mereka ini adalah apa ya, badut-badut. Jadi makanya pagi hari ini saya buka tema lintas keturupan, bukan lintas agama. Parah ini. Jadi mereka itu segala upaya ya, bang, itu segala upaya bagaimana menjatuhkan mental kita. Setelah menghujat Islam, kita di karakter kita dihujat supaya kita mental kita jatuh. Nah ini namanya cuplis bang. Cuplis itu segala upaya mereka ini bagaimana kebenaran ini tidak tersampaikan. Sekarang ganti cuplis bang, cuplis. Ganti, jangan cuplis, cuplis. Cucunya iblis. Cuplis, jangan cuplis. Apa kenapa? Sekarang tuh ganti jangan cuplis tapi cublis. Apa itu? Jadi Oten ini pasti masuk neraka lah ya kalau begitu ya. Iyalah cublis kok, cucunya iblis. Ngeri juga ya. Masuk neraka. Kira-kira di neraka ini mereka bisa joget nggak, bisa nyanyi-nyanyi nggak kira-kira ya? Joget. Anda bisa salah paham. Anda salah paham. Di dalam Mazmur itu mereka menjelaskan bahasanya bersorak-sorai itu boleh. Nah, bersorak-sorai itu ditafsirkan ada yang joget-joget, ada yang dijenan, bahkan ada yang gitu. Bang Bali nggak paham ini. Baca Mazmur, makanya Bible itu dibaca. Bang Baal, jangan main mute lah. Aku lagi bayangkan Oten itu dibakar di api neraka gitu. Dia minta tolong. Oh Dalbo, aku tolong Dalbo, Erwin tolong, aku dulu tidak mau dengar. Sekarang aku dibakar di neraka, aku menyesal katanya. Pasti begitu dia. Ini asumsi nih. Asumsi itu. Mana datanya? Ya kalau di neraka nggak ada pakai data-data lagi lah, dibakar Oten. Itu asumsi itu. Mana datanya? Aku minta data. Kalau di neraka Oten itu pakai celana nggak ya? Pakai kolor nggak ya nanti? Makanya gini bang. Ini pertanyaan ini kok mancing emosi ya? Saya bukan noteng loh, tapi saya emosi. Halo, jangan ke pasar. Makanya gini bang.
hanya Al-Qur'anlah yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu menyesal sekiranya dulu menjadi muslim. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Jadi orang-orang kafir itu menyesal, Bang. Nanti di akhirat itu menyesal. Seandainya aku dulu mendengarkan kata Bang Dalbo. Seandainya aku dulu mendengarkan kata anak baik, menjadi muslim, saya nggak masuk neraka. Itu. Kira-kira Bang Paulus di neraka ini gimana Bang? Waktu di neraka itu? Ya kira-kira gimana dia? Dia masih botak kah gitu Paulus atau tumbuh rambut di neraka? Oh habis Bang, sudah kebakar habis itu Bang. Karena orang-orang kafir itu dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Jadi di dunia makan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah itu Al-Quran sudah menjelaskan. Orang-orang kafir akan seperti itu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Baal tadi, bahwasanya orang-orang kafir itu hidup di neraka, masuk ke dalam neraka jahanam, mereka akan menyesal. Sekiranya dulu saya menjadi muslim, mendengarkan Bang Baal gitu ya. Itu. Buka datanya Bang Baal. Cari oten aja katanya. Dari tadi Bang cari oten. Gak ada yang naik. Bahkan di luar kandang pun saya jambak mereka nggak ada yang naik. Mungkin maunya dikasih dijinan mungkin baru naik ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Erwin Bang Baal begini. Ketika mereka membunuh para nabi dan rasul dan merubah isi kitab yang berasal dari Allah tersebut, maka dengan sendirinya mereka keluar dari Islam atau Muslim. Jadi katakan keluar dari ajaran samawi. Bahkan kaum Hawari, para pengikut Isa alaihissalam. Ini Al-Quran yang mengatakan ya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Imran ayat berapa itu? 52 kayaknya. Dikatakan di situ, ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel ya, mereka ya Bani Israel. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nah, para Hawariyun, sahabat setianya Yesus ini menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Ya kan? Orang Hawariyun itu ya pengikut Yesus yang sebenarnya. Nah inilah mereka tidak memahami dari mana asal-muasal Yesus itu sebenarnya. Ya kan? Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran dari Roma itu yang diajarkan oleh Paulus. Karena Yesus itu diutus oleh kepada kaum Bani Israel. Lantas kenapa kemudian ada pengajaran Yesus bahwa Yesus itu Tuhan? Yesus datang untuk menebus dosa. Setelah dikatakan terkutuk. Siapa yang mengutuk? Ini apa namanya ini? Apa istilahnya ini? Dusta apa ya? Kata apa ya? Dari orang-orang Yahudi kala itu yang dikatakan bukan orang Hawariyun. Membenci Yesus. Menolak ajaran Yesus yang dikatakan sebagai Mesias. Apa yang dikatakan tadi oleh Bang Eko? Bang Peri suaranya kecil. Kecil suaranya. Ya? Oh iya. Sekarang kencangin lagi. Oh iya. Anunya kecil loh, anunya kecil. Itu. Apanya kecil, anunya apa lagi? Baru masuk agak besar. Ah ya.
Jadi itu tadi penjelasan saya baru tadi itu. Artinya di Al-Quran surat. Waduh, sakit Bang Farid. Anunya besar loh. Kekencangan. Ini nih. Mana nih? Ya lanjut. Ya. Anunya Sekali itu aja, kebesaran Bang, loh, Farid. sakit. Itu aja yang saya jelaskan Bang Erwin. Itu aja. Bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa Oten kemana nih Oten? Oten ini kemana nih Bang anak baik? Bentar lagi jam 8 ini nggak kebagian nih. Libur apa enggak ini Bang Baal? Bang Baal libur enggak? Iya, enggak lah, kerja lah. Cuman masalahnya gini loh, Oten ini sekarang nggak kok kenapa takut naik Komal sini? Kenapa ya? Bang Baal. Ya. Aku nanya Bang Baal. Paulus itu orang apa sih? Orang Hawariun atau orang apa sih Paulus ini? Bukanlah Hawariun, apa Hawariun? Nah, ya orang Bukanlah. ikut Yesus, bukan ya? Nah, Bukan. Paulus itu isi dalam akuarium. Kalau Hias dia. tidak mungkin Paulus ini adalah pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus artinya dia semua mengaplikasikan semua perintah-perintah Yesus. Kalau Paulus ini kan malah sebaliknya. Malah Yesus dikutuk. Ini Bang Farid ini. Yesus dikutuk itu kan. Paulus tuh Rasulullah menurut Ibnu Katsir. ini orang sakit ini. Ini soalan bagus. Silakan Jadi, anak baik. Menurut Jadi ini kan kata itu Ibnu Katsir, aku tak tahu. jadi teman-teman, kalau Paulus itu pengikut Yesus, tentunya dia kan sebagai murid, tentunya semua perkataan-perkataan Yesus akan disampaikan ulang kepada murid-muridnya Paulus. Kan artinya copy paste seorang murid, begitulah ya. Yesus berkata demikian disampaikan oleh Paulus kepada murid-muridnya. Nah, tunjukkan kepada saya dalam perjanjian baru ya, di mana Paulus pernah mengutip ajaran Yesus. Mencret, gak bisa jawab. Macet internasional. Jadi tidak pernah. Sejogianya ya, sepantasnya seorang murid dia akan menyampaikan Aku jawab. Sabar dulu. Nah, tapi sebaliknya Roma 1 ayat 1. Sabar kau, diam dulu kau. Diam dulu kau. Oh, bukan Orang tanya jelaskan saya. kamu. Roma Jadi di situ 1 ayat 1. malah sebaliknya di Galatia 3:13 dia bilang apa? Yesus ini terkutuk. Turunlah kalau jawaban aku Seperti tidak itu. tidak aku turun. Aduh, dilanjut lah. Ini sudah mau turun sayang. Jawaban aku tidak dihormati, aku turunlah. Iya,